Halo cuy, ketemu lagi dengan travel tipis-tipis. Kalau sebelumnya kita menjelajah kota Luxembourg di benteng Luxembourg, sekarang kita menjelajah kalau benteng Luxembourg tuh sekarang sudah menyatu ya cuy ya. Sebagai informasi sudah menyatu dengan kota Luxembourgnya. Jadi di konten sebelumnya sempat kita lihat bagaimana tembok-tembok benteng dan perumahan warga dan gedung-gedung kantor-kantor tuh sudah menyatu. Nah kali ini kita ke benteng yang sedikit di pinggiran kotanya, tapi benteng ini besar cuy. Benteng ini besar, itu namanya Holy Ghost Citadel. Itu benteng yang besar. Nah ini saking besarnya cuy, kita nih kayak hiking cuy. Kita hikingnya di Luxembourg ini. Jadi dalam perjalanan ini kita nggak kelihatan orang nih. Sempat khawatir juga nih kita nih, bener gak jalannya nih. Merinding juga bulu tengkuk ini cuy waktu kesini. Gitu ya, di depan sudah komplain terus dari tadi nih. Bener gak nih jalannya nih? Jangan sampai kita nyasar nih. Oh itu di depan kelihatan kereta agak tenang ya cuy ya. Aduh, sebab memang jalan masuk ke benteng ini ternyata banyak cuy. Ada sekitar 4-5 gitu cuy. Dan kebetulan entah gimana ceritanya, kita lewat jalan yang paling menantang cuy. Itu bener-bener kayak jalan hiking cuy. Nah ini kalau ini kita sudah mulai mulai jelas cuy tujuannya nih. Kan sudah ada jalan-jalan setapak, jalan-jalan kelihatan begini ya cuy ya. Kalau tadi tuh bener-bener kayak di hutan cuy. Waduh, itu kalau syuting film medieval itu perang-perang di sana gitu cuy. Nah ini jalannya sudah kelihatan, sudah rada tenang. Dan benteng ini kembali ke tadi ya cuy ya, Holy Ghost Citadel ini memang benteng besar. Jadi selain benteng Luxembourg itu, nah ini kalau ini didirikan di sekitar tahun 1200-an ya, 1200-an ini. Namun kayaknya pengembangan perluasannya untuk memperkuat pertahanan kota Luxembourg itu di sekitar 1600-an kalau nggak salah. Kalau salah dicek sendiri lah cuy ya. Soal sejarah itu cuy. Ini yang dikembangkan tuh dindingnya dibuat lebih tebal, lebih besar, sudut pertahanannya, tata letaknya itu dibuat supaya lebih dapat memperkuat benteng. Nah ini sedikit orang yang kita jumpai. Jadi di benteng ini mungkin karena memang lokasinya agak ke pinggiran dan memang jalan menuju ke sananya itu perlu effort, nggak terlalu rame ya cuy ya. Tapi ada juga cuy. Dan situs bersejarah yang keren dan besar ini free cuy. Sekali lagi free. Jadi ya ini pelajaran lah ya buat di negeri, di tanah air ya, yang sedikit-sedikit begitu bagus rame, tiba-tiba punglinya banyak sekali. Semoga bisa dikurangi. Nah kita ini baru di luarnya cuy, nanti kita masuk ke dalam itu gede cuy. Nah ini di luarnya aja, ini kan ada kayak benteng-benteng penjagaan yang dulu digunakan sebagai benteng penjagaan seperti ini cuy. Jadi ini kita belum masuk ke bentengnya cuy. Jadi kalau kita hiking di sini kayaknya sih minimal butuh 3 hari cuy, baru bisa explore beneran ya cuy ya. Kita bisa lihat pemandangannya. Nah ini kita sudah mulai kelihatan tembok bentengnya cuy ya. Ini kan masih di luar kalau ini ceritanya. Kondisinya kita masih di luar, itu di kiri itu tembok bentengnya sudah kelihatan cuy. Dan ini beneran ada di atas gunung cuy ya. Karena kan benteng-benteng zaman dulu memang banyak yang di atas gunung. Karena kalau di atas gunung itu dianggap mereka memiliki keuntungan geografi cuy ya, keuntungan posisi. Jadi kalau musuh nyerang dari bawah itu, nah itu ada tren itu ya. Di bawah ada tren, kelihatannya aja deket gitu. Kalau ke stasiunnya itu kan kita nggak mungkin menghentikan tren di tempat tadi kan, itu kan harus ada stasiunnya cuy. Itu lumayan cuy jalannya dari sini ya, kayak hiking lagi. Atau memang ini dimaksudkan untuk
spot hiking ya dari kota dari pemerintah kota Luxembourg ya. Nah ini ngos-ngosannya masih kelihatan cuy ya. Dan cuma untungnya di sini kan dingin cuy, jadi nggak karena dia dingin memang kita berasa capek, tapi keringetnya itu nggak banyak cuy. Kalau kita banyak minum, nah lagi-lagi cuy, selain di daerah benteng ini nggak terlalu banyak toiletnya, restroomnya, dan kalaupun ada 1 euro cuy. Jadi betul-betul harus wise ya, harus diukur. Ini jalannya naik terus cuy, yang buat capek cuy, karena kayak gunung kan cuy. Nafasnya jadi pendek. Untuk diet cocok nih cuy. Selain di atas gunung, ini di bawah itu ada lembah Petrucci ya. Nah, kita sekarang lagi istirahat. Kita mau masuk benteng, kita lagi istirahat di depan bentengnya itu. Nah, di depan itu kelihatan kota Luxembourg ya cuy ya. Jadi kita istirahat di sini. Di belakang ini tembok benteng. Jadi kita mau masuk nanti ke sana cuy ya. Kita masih di luar ini, kita bisa memantau kota Luxembourg dari Holy Ghost Cidatel ini cuy. Pemandangannya keren cuy di sini cuy. Nggak tahu ya di sini diperbolehkan untuk kemah atau camping atau enggak cuy. Mungkin kalau campingnya sleeping bag itu nggak dirikan kemah kayaknya sih boleh cuy kalau kuat cuy. Tapi di dalam sebetulnya di dalam benteng itu juga ada ruangan yang ya ruangan batu ya cuy ya. Kalau mau bener-bener mau ngerasain benteng abad pertengahan ya ini faktanya ya benteng ini. Jadi kayak saksi bisu untuk abad pertengahan. Pemandangannya keren cuy. Pemandangannya keren. Keren aja ya. Kota di depan, ada burung terbang. Minum kopi, ngebir cuy. Oke, setelah tadi kita kita masuk ke dalam benteng. Nah, jalan masuknya kayak gini cuy, gelap cuy. Tambah lama tambah gelap. Dan tanah di bawahnya ini kan nggak datar cuy ya. Jadi ada lubang-lubang. Padahal ini di luar cukup terang ya, tapi masuk ke dalam ini cahayanya hampir gak ada cuy ya, gelap. Jadi untuk masuk ke benteng jalannya seperti ini. Jadi kalau mau ada musuh luar masuk sampai berhasil nembus benteng pun ya harus lewat lorong tadi. Jadi gampang, lebih mudah atau lebih gampang untuk ditangani. Nah, kita sudah mulai masuk ke dalam benteng ini cuy ya. Besar ini cuy. Jadi kalau kita nonton film perang medieval itu ya, ini juga salah satu benteng yang digunakan ini cuy. Gak bingung lagi buat bangun dirinya. Kita lagi bingung nyari jalannya kemana ini cuy. Karena di bentengnya gede, jangan sampai kita bisa masuk nggak bisa keluar nanti cuy. Ya. Karena sekalian
mau lihat benteng, kita mau naik ini cuy, mau naik ke tembok yang di pinggir itu cuy, untuk tembok yang digunakan untuk ngawasin, yang dulunya digunakan untuk ngawasin kalau ada musuh yang datang cuy. Ini tangganya tinggi-tinggi cuy ya, tangganya tinggi-tinggi, curam jadinya cuy, jadi harus ekstra hati-hati kalau mau naik. Dan kalau hujan cenderung akan lebih licin lagi ini cuy. Always remember that the journey more important than the destination and the partner is the most. Bahwa perjalanan itu lebih penting daripada tujuan, dan siapa yang menyertai kita adalah yang terpenting. Ini pemandangan dari tembok pengawasan di atas benteng cuy ya. Kota Luxembourg di depan, pemandangannya tambah keren lagi cuy. Wah, yang satu sudah cepet-cepetan turun itu cuy. Mau lihat pemandangan dari atas ya cuy. Nah ini tembok luarnya ini cuy, tinggi ya cuy ya. Dan ini agak gerimis kondisi sekarang ini. Jadi tangga tadi yang kita naikin tuh rada licin cuy ya. Oke, kita sudah sampai lagi di dalam benteng. Tadi kita di atas itu cuy. Tinggi aja ya. Itu batas apa? Mungkin sekitar 5 meteran deh cuy ya. Temboknya ini, tembok luar benteng itu. Jadi dengan kita menikmati Bent Holy Ghost Cidatel ini, kita bisa merasakan gimana sih kehidupan di zaman abad tahun 1600-an gitu ya, 1600-1800-an itu. Bagaimana penjaga-penjaga yang berusaha mengamankan kota Luxembourg dari serangan-serangan musuh yang tidak diinginkan. Gimana teknologi mereka dalam membangun benteng zaman itu cuy ya, cara mereka membangun, strategi-strateginya. Mungkin yang kita bisa berhayal itu di sini dulu banyak tentara-tentara yang berjajar bertugas. Keren cuy, bentengnya keren. Udah kecapean cuy yang di depan cuy. Ya udah cuy, karena udah kecapean kontennya yang kali ini dulu. Kita ketemu di konten yang lain cuy.